لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, berikan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tafsir Sairin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin, yang mana kitab ini bisa juga kita jadikan sebagai wasilah untuk mengulang dan memurajaah kembali apa yang dulu kita pelajari dari kitab Al-Wajiz tentang fikih taharah, kemudian salat, kemudian puasa dan yang lainnya. Maka di dalam kitab Tafsir Sairin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin bisa dijadikan sebagai murajaah, bisa jadi juga sebagai penguat dan pendorong semangat bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah ketaatan yang telah kita pelajari sunnah-sunnahnya. Karena di dalam kitab Tafsir Sairin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin yang kita bahas ini, di sana dijelaskan tentang hadis-hadis keutamaan melakukan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan disunahkan oleh Nabi SAW. Atau secara sederhana yang dulu telah kita sebutkan, ini merupakan kitab kumpulan dari fadhail atau keutamaan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Melanjutkan hadis yang selanjutnya, kita masuk ke dalam bab fadlu dhahab ilal masjid, keutamaan berangkat ke masjid. Tentunya berangkat ke masjid ini banyak sekali tujuannya. Jadi orang pergi ke masjid itu banyak sekali tujuan dan apa yang ingin dia dapatkan ketika berangkat di masjid. Yang masuk di dalam penjelasan bab ini adalah keutamaan pergi ke masjid dalam rangka melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat berjamaah tentunya. Bab yang menjelaskan keutamaan pergi ke masjid. Di antara keutamaan seorang pergi ke masjid yang pertama adalah diyafatun fil jannah liman hafadha ala salati fil masjid. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jamuan bagi seseorang di surga bagi siapapun yang senantiasa menjaga salat di masjid. Diyafah, makna diyafah ini adalah sesuatu yang dihidangkan untuk dhaif. Dhaif itu adalah tamu. Jadi kalau misalkan seseorang
ada tamu yang datang ke rumahnya, kira-kira yang dia hidangkan itu makanan terbaik atau makanan yang apa ya, kurang baik? Kira-kira yang mana dia hidangkan? Yang terbaik tentunya. Ini fitrah kita sebagai seorang manusia. Kalau ada tamu, maka kita akan menghidangkan hidangan terbaik yang bisa kita hidangkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu jauh lebih baik lagi di dalam menyambut tamu-tamunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidangkan jamuan-jamuan di surga, makanan-makanan yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan bagi tamu-tamunya. Bagi siapa saja yang menjaga salat di masjid, keutamaan yang pertama. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di Sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Kata Nabi SAW, man ghada, di antara makna dari ghada itu adalah dhahaba. Di antara makna dari ghada itu adalah dhahaba. Apa itu dhahaba? Pergi. Jadi man ghada, barang siapa yang pergi ilal masjid, ke masjid, waraha, dan di antara makna dari roha itu adalah roja'a, kembali. Jadi barang siapa berangkat ke masjid dan kembali dari masjid, maka a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi dia nuzulah. Apa itu nuzulah? Makanan. Nuzulah itu makanan, tempat. Allah siapkan bagi dia tempat. Wa dhiyafatahu, dan jamuan bagi dia. Jadi Allah siapkan tempat untuk dia duduk, siapkan tempat untuk singgah, dan disiapkan pula jamuan-jamuan untuk dia. Jadi setiap kali dia pergi dan pulang, setiap kali dia menjaga berangkat ke masjid dan pulang ke masjid, Allah akan terus menyiapkan bagi dia tempat dan jamuan-jamuan di surga. Allah siapkan itu semua. Apa artinya? Setiap kali seorang pergi ke masjid dan pulang dari masjid, maka tetapkan bagi dia termasuk penghuni surga. Karena jamuan dia sudah ada di sana. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan surga bagi seorang melakukan ini, surga bagi orang melakukan itu. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana bagi dia di surga. Artinya apa? Ada jaminan di sana bagi dia untuk masuk surga. Dari mana kita tahu ada jaminan di sana masuk surga? Karena tempat tinggalnya sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah siapkan tempat tinggal di sana, berarti dia akan masuk surga. Demikian pula hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat dan jamuan bagi dia di surga, maka dia akan masuk surga. Ini jaminan bagi seorang yang menjaga salat di masjid, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia tempat dan jamuan di surga. Kullama ghada aw raha. Setiap kali dia berangkat ataupun pulang. Kemudian faedah lain yang dapat kita ambil dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid wa raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha.
Di antara faedahnya adalah surga, surga itu pada asalnya mudah untuk kita raih. Pada asalnya mudah untuk kita raih. Tidak ada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di hadapan kita yang memiliki ujung dan akhir surga kecuali pada asalnya kita mampu untuk mengerjakannya. Maka lihat, banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, yang balasannya surga, ternyata ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang mudah, ibadah-ibadah yang ringan, bukan ibadah-ibadah yang berat. Banyak sekali. Antaranya adalah menjaga pergi ke masjid, untuk sholat di masjid. Ini mudah. Tentu di antara kita semua sangat mampu untuk sholat di masjid. Mau masjid dekat, mau masjid jauh, insya Allah kita mampu pergi ke masjid pada asalnya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan bahwasanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mengerjakan syariat Islam itu mudah. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Tentu bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memudahkan hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan puasa, Allah tidak ingin menyulitkan kita dengan perintah puasa tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita sholat, Allah tidak ingin menyulitkan kita dengan perintah sholat tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersedekah misalnya, memerintahkan kita berwudu misalkan, atau perintah-perintah yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin menyulitkan kita dengan perintah-perintah tersebut. Akan tapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bagi kita? Allah inginkan untuk membersihkan kita. Yuridullahu liyutahhirakum. Allah ingin membersihkan kita. Kemudian Allah ingin menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Wa yutimma ni'matahu 'alaikum. Salat pembersih kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Puasa menghapuskan dosa. Sedekah menghapuskan dan membersihkan dosa. Wudu membersihkan dosa. Kemudian tidak hanya dibersihkan dosanya, tapi Allah tambah dan sempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dunia. Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan di dunia. Allah sempurnakan ketika kita melakukan ketaatan dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan di akhirat pula. Maka Islam itu adalah agama yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan syariat itu mudah, maka jika ada orang yang tidak melakukan dari syariat tadi, maka berarti memang dia yang tidak mau melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Bisa kita semua masuk surga? Bisa. Terus kemudian kok ada orang yang gak masuk surga? Maka orang yang gak masuk surga itu bukan karena sulit bagi dia masuk surga, bukan, tapi karena dia yang tidak mau. Dia yang tidak mau. Lihat banyak sekali amalan-amalan mudah. Jaga sholat di masjid, berangkat ke masjid. Kita semua tahu waktu-waktu sholat.
Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kita tahu semua waktu-waktunya. Dan kita juga tahu tempat-tempat masjid, kita tahu. Masjid di dekat rumah kita, masjid yang agak jauh. Tahu kita semua masjid-masjid di sekeliling kita. Dan kita tahu cara pergi ke masjid. Jalan kaki, naik kendaraan, semuanya bisa. Ada di antara kita yang tersesat ketika pergi ke masjid, dimakan binatang buas, tidak ada. Maka lihat begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Ini keutamaan pertama. Barang siapa pergi ke masjid, menjaga ibadah di masjid, sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dia jamuan di surga. Kemudian faedah pula yang dapat kita ambil dari hadis ini, setelah masuk surga itu mudah, faedah yang berikutnya adalah keutamaan sholat berjamaah tentunya. Karena yang dimaksud dari hadis ini, berangkat ke masjid bukan hanya sekedar berangkat, kemudian masuk masjid, kemudian pulang lagi, enggak. Tapi berangkat, kemudian mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari sholat berjamaah di masjid. Dan kita tahu, ketika wasilahnya saja memiliki keutamaan yang besar, apalagi maksudnya atau tujuannya. Ini baru wasilahnya. Wasilahnya apa? Pergi ke masjid, jalan. Ini memiliki keutamaan yang besar, apalagi tujuannya, tujuan utamanya, yaitu ibadah, sholat berjamaah di masjid, tentu jauh lebih besar keutamaannya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dari sholat berjamaah di masjid. Yang tentunya ketika wasilahnya saja menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga, maka sholat berjamaah pun juga menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, di sana ada dorongan semangat dari Nabi SAW. Ada pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa memberikan dorongan positif kepada orang-orang di sekitar kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang jarang kelihatan di masjid, kasih dorongan positif, kasih semangat. Bukan dicela, bukan disindir, bukan apa? Omong-omongi dengan ucapan-ucapan yang malah justru membuat dia semakin enggan pergi ke masjid. Maka kalau kita lihat, Nabi SAW di dalam memberikan semangat kepada para sahabat, memberikan kalimat-kalimat yang positif. Memberikan dorongan-dorongan semangat, ayo pergi ke masjid, di sana ada keutamaan begini dan begitu. Ini diajarkan Nabi SAW kepada kita. Maka cara mengajak orang melakukan kebaikan dengan memberikan dorongan semangat serta menunjukkan keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan tadi. Bukan dengan menyerang personalitinya. Oh, kamu pemalas, kamu rumah dekat, nggak mau ke masjid, mau jadi apa kamu? Tidak seperti itu. Beri dorongan dengan kata-kata yang positif. Ayo ke masjid. Masjid ini adalah tempat terbaik, salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang orang kalau berangkat ke sana, itu surga terbuka lebar di hadapan dia. Boleh kita kelaparan di dunia, tapi jangan sampai kita kelaparan di akhirat nanti. Gimana caranya? Ayo pergi ke masjid. Allah siapkan hidangan dan jamuan bagi kita setiap kali kita pergi ke masjid. Kasih dorongan-dorongan positif. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, teladan yang baik bagi kita. Teladan di dalam mengajarkan kebaikan, teladan di dalam melakukan amalan ketaatan.
Kemudian hadis ini juga menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kenapa? Menjadikan setiap amalan-amalan yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang bahkan kita tidak bisa membayangkannya. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan berangkat ke masjid. Maka masihkah kita untuk enggan berangkat ke masjid untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang berikutnya, keutamaan pergi ke masjid. Al-masyu ilal masjidi, jalan ke masjid, yukaffiru sayyi'at, menghapus dosa-dosa kesalahan, wa yarfa'u darajat, dan mengangkat derajat seseorang. Keutamaan yang kedua ketika seorang berangkat ke masjid. Rawi Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keutamaannya besar, lihat. Orang pergi ke masjid. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu. Wudu dulu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Nah, di sini ada hikmah besar, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berwudu dulu di rumah baru berangkat ke masjid? Jawabannya adalah untuk memusatkan niat. Kalau dia wudu di rumah, ketika keluar dari rumah jelas niatnya. Apa? Pengen ibadah, sholat di masjid. Kalau dia keluar rumah dalam keadaan belum berwudu, gampang untuk berpindah niat. Gampang sekali melenceng. Jalan waktu maghrib gitu kan, udah pokoknya bentar lagi maghrib, keluar rumah. Mau ke masjid. Ternyata, ayo ke sini dulu, mampir dulu. Kan gitu. Masih 15 menit lagi kan gitu. Masih 10 menit lagi adanya, ngopi dulu misalnya. Berhenti dia. Tapi ketika dia wudu di rumah, dalam keadaan siap melakukan ibadah, siap melakukan ketaatan, siap sholat, ketika keluar dari rumah, maka fokus dan tarkis niat dia akan tertuju ke masjid. Dia akan kemana-mana lagi. Karena kalau dia sudah wudu, berarti dia siap sholat. Dan dia tahu tempat sholat dia, masjid. Ini hikmahnya. Kenapa? Berwudu terlebih dahulu di rumah. Biar nggak mampir kemana-mana dia. Maka kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Tatahhara maknanya adalah tawaddu'a. Kemudian summa masya, kemudian dia jalan kaki ila baitin min buyutillah, ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Jalan kaki ke masjid. Ini jalan kaki. Lihat dia faridatan min faraidillah. Dan niat dia ketika pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Faridah, salah satu kewajiban min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Jadi, jalan kaki ke masjid untuk sholat wajib. Maka kata beliau, kana khutwatahu, maka ketahuilah yang akan dia dapat dari langkah-langkahnya, ihdahuma, langkah yang satu, apa kata Nabi SAW? Tahuttu khati'atan, menghapus satu kesalahan.
wa ukhra tarfa'u darajatan. Dan langkah yang lainnya diangkat derajatnya. Dan langkah kaki kita ke masjid itu ada langkah kanan, langkah kiri tentunya. Dua langkah. Tidak ada yang satu langkah. Dua langkah pasti. Maka satu langkah kaki satunya dihapus dosanya, langkah kaki yang satunya lagi diangkat derajatnya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian dia berangkat jalan kaki. Berangkatnya jalan kaki tentunya. Kenapa? Banyak langkah dari langkahnya dia. Karena setiap langkah dihapus dosanya. Kalau rumahnya 100 langkah, ya kira-kira dihapus 100 dosa. Rumahnya 200 langkah, 200 dosa. 200 derajat naik. Ini keutamaan jalan ke masjid. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala ada yang rumahnya dekat dengan masjid, kalau pergi ke masjid jalan-jalan. Memperbanyak langkah maksudnya, bukan jalan-jalan. Memperbanyak langkah, muter. Memperbanyak langkah. Tapi benar, memperbanyak langkahnya, niatnya apa? Ingin lebih banyak mendapatkan keutamaan, lebih banyak mendapatkan pahala. Bukan jalan-jalan karena pengen lihat-lihat kan gitu ke masjid. Rumahku dekat, muter dulu ke taman, kali aja lihat apa dulu. Ya. Memang niatnya memperbanyak langkah dia ke masjid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala yang dia itu rumahnya jauh dari masjid. Kemudian ketika dinasihati oleh sahabat yang lain, kenapa kamu nggak pindahkan rumahmu lebih dekat ke masjid? Maka dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan jalan ke masjid. Jadi aku lebih senang kalau rumahku itu jauh dari masjid. Rumah jauh dari masjid bukan alasan, masih jauh, sholat di rumah aja, masih jauh kan gitu. Udahlah, nggak usah ke masjid. Nah, tapi rumah jauh dari masjid menjadi penyemangat bagi dia untuk mendapatkan pahala jauh lebih banyak. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana kalau ke masjidnya naik sepeda misalnya? Gimana kalau ke masjidnya naik kendaraan misalnya? Naik mobil? Kalau ke masjidnya naik motor? Apakah dapat pahala langkah-langkah kaki? Maka zahir hadis ini keutamaan hanya didapatkan oleh orang yang melangkahkan kakinya. Langkahkan kakinya. Lalu gimana dong? Wah, aku pakai motor, pakai mobil, seperti itu. Maka keutamaan hadis yang lain masih ada. Apa? Hadis yang pertama tadi kita sebutkan, pergi secara umum, pergi ke masjid, Allah siapkan hidangan di surga. Jadi masing-masing punya jalan dan keutamaannya masing-masing. Ikuti petunjuk Nabi SAW, maka kita akan mendapatkannya. Mudah sebenarnya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ini ada satu kaidah yang berharga untuk kita pegang ketika kita beramal, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita beribadah. Kaidahnya sederhana sebenarnya. Beribadahlah sesuai dengan kebutuhan. Beribadahlah sesuai dengan kebutuhan. Walaupun kaidah ini tidak mutlak. Semakin seseorang menjadikan surga sebagai kebutuhan dia, maka akan semakin keras dia berusaha mendapatkannya. Kebanyakan orang enggan adzan karena dia merasa nggak butuh adzan.
Kebanyakan orang enggan berpuasa sunnah karena dia merasa nggak butuh. Kebanyakan orang tidak zikir pagi dan petang karena merasa nggak butuh. Tapi ketika seseorang menyadarkan pada dirinya dia butuh itu semua, maka dia akan melakukannya. Jadi pertanyaan sederhana, kita butuh ibadah atau enggak? Kalau kita merasa butuh terhadap ibadah, maka kita akan mengerjakannya. Sama ketika kita sedekah. Seperti kita membutuhkan, sedekahkan harta kita. Kenapa? Karena apa yang kita berikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita sholat untuk kita, sedekah untuk kita, puasa untuk kita. Kita berbuat baik bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Maka kita butuh atau enggak kebaikan tadi. Maka ketika kita senantiasa menanamkan dalam diri kita, ini kita butuhkan, maka kita akan berusaha untuk menjaga dia, berusaha untuk memastikan dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita butuh sholat kita, kita akan berusaha menjadikan sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau tidak diterima, sia-sia kita melakukannya. Sama seperti yang kemarin, saat kita butuhkan ternyata tidak ada, gimana rasanya? Sakit hati, kecewa, sedih, menyesal. Itulah yang Nabi SAW menggambarkan tentang orang-orang yang muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi itu? Nabi SAW orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, amalan-amalan yang banyak, ternyata nggak satu pun yang bermanfaat bagi dia. Tidak ada satu pun yang bermanfaat bagi dia. Maka ketika seorang merasa butuh terhadap sesuatu, dia akan menjaganya. Nah, kita butuh enggak? Kalau kita butuh, kita akan berusaha menjaganya. Ala kuliah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menunjukkan kepada kita tentang keutamaan pergi ke masjid, jalan kaki ke masjid. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, berwudu terlebih dahulu di rumah. Ini saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tips untuk istiqomah melakukan sunnah. Lakukan petunjuk atau lakukan perintah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita akan istiqomah di atas sunnah. Kita akan mudah melakukan ketaatan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dengan memulai mengikuti dengan sunnah. Ketika berangkat ke masjid, kita ingin mendapatkan keutamaan, mulai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita wudu terlebih dahulu di rumah, wudu terlebih dahulu di rumah. Maka dengan itu kita akan terus berusaha mengikuti sunnah ke ibadah yang berikutnya. Kita sudah tahu keutamaan berangkat ke masjid misalnya. Wudu di rumah, berangkat ke masjid jalan kaki, sunnah. Kalau kita wudu di rumah, mau keluar rumah, melihat ada sepeda, melihat ada motor, ingat hadis jalan kaki. Pilih mana kira-kira? Jalan kaki. Oh, ikuti sunnah sekarang. Kemudian ketika dia beramal ikuti sunnah masuk masjid, ingat Nabi SAW mengajarkan dia sunnah apa? Tahiyatul masjid sebelum duduk, sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka satu ketaatan itu akan mengantarkan kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Maka ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam satu ibadah, maka akan memudahkan dia, mengantarkan dia kepada mengerjakan sunnah-sunnah yang berikutnya, sunnah-sunnah yang lain, begitu seterusnya. Demikian pula ketika seseorang meninggalkan satu sunnah, maka sunnah-sunnah yang lain akan dia tinggalkan. Meninggalkan satu ketaatan lain akan dia tinggalkan. Sama seperti melakukan keburukan, maka keburukan yang lain juga akan dia lakukan. Ketika seorang misalkan mulai berdusta, mulai berbohong, maka akan segera menyusul kebohongan-kebohongan yang lain. Ketika seorang melakukan sesuatu yang diharamkan, maka akan segera menyusul sesuatu yang diharamkan yang berikutnya. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah.
Ketika seorang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka ketaatan-ketaatan lain juga akan datang mengikutinya. Allah Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, keutamaan berangkat ke masjid jalan kaki. Jadi setiap langkah yang dia langkahkan, langkah-langkah dia, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menjadikan amalan-amalan ibadah ketaatan sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Siapa yang bisa menghitung dosa-dosa kita? Tidak ada yang bisa menghitung dosa-dosa kita. Sangat-sangat banyak. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu melakukan dosa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah berkata, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan dosa di waktu malam dan siang. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sayang sama kita. Oleh karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita sedekah, Allah perintahkan kita melakukan amalan-amalan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan kita dari dosa-dosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu semua adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Allah mencintai kita, maka Allah perintah kita. Allah mencintai kita, maka Allah larang kita. Dan dulu pernah kita gambarkan, perintah dan larangan itu adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan itu masuk di akal logika kita. Gimana gambarannya? Bukankah orang tua memerintah dan melarang anaknya sebagai bentuk cinta dia kepada anaknya? Nah, jangan main api. Ayo mandi dulu. Perintah larangan. Cinta orang tua kepada anak. Lalu masa kita menolak Allah memerintah dan melarang kita sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua? Maka terima semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Terima semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang bagi kita. Yang perintah kerjakan, yang larang tinggalkan. Terima cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Balas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang, Allah ampuni dosa-dosa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dua hadis yang dapat kita baca pada pertemuan malam hari ini tentang keutamaan pergi ke masjid. Masih ada beberapa hadis lagi di dalam bab ini. Ada dua hadis lagi. Di dalam bab keutamaan pergi ke masjid disebutkan ada 4 hadis dari Nabi SAW. Kita baca pada pertemuan kali ini 2 hadis. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya 2 hadis yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.